Bagaimana jika aku bukan menantu idaman? Apakah pertanyaan ini terngiang-ngiang di pikiran kalian? Atau kalian sedang mengalami atau pernah di posisi ini? Gimana ya jika ini terjadi sama aku? Bagaimana cara menyikapinya? Oke, pertama, kita harus tahu dulu apakah kita bukan menjadi idaman menantu bagi calon mertua, atau mertua itu dapat memicu hubungan yang toksik gak antara kita sebagai menantu dengan mertua kita. Jika tidak, alhamdulillah, karena setiap orang itu mempunyai impiannya masing-masing. Seperti kita punya impian suami idaman yang seperti apa, atau istri idaman yang seperti apa, dan mertua idaman juga mungkin kita punya. Bagaimana jika menjadi toksik atau agak terganggu karena hal itu? Mungkin boleh dicoba untuk cari tahu menantu idaman yang seperti apa yang diinginkan oleh mertua atau camar kita. Kalau misalkan idaman tersebut tidak ada kaitannya untuk kebaikan kita dan pasangan kita, tidak sesuai dengan tujuan hidup atau prinsip hidup kita, gak usah kita mengalah harus mengikuti A sampai Z agar bisa menjadi menantu idaman atau diterima. Misalnya nih ya, calon mertua kita atau mertua kita pengen punya menantunya tuh PNS atau profesi apa gitu. Sedangkan profesi kita itu berbeda. Ya kalau memungkinkan untuk ubah profesi ya silakan. Kalau sesuai dengan tujuan hidup kalian, sesuai dengan skill dan minat kalian, dan kalian mau melakukan effort yang mungkin besar effortnya. Terus misalnya mertua kita pengennya kita tuh gak kerja, pure jadi ibu rumah tangga, agar rumah, anak dan suami bisa keurus. Tapi di sisi lain kita sudah terbiasa bekerja, atau kita sebagai generasi sandwich, atau ada tujuan lain yang mengharuskan untuk bekerja. Kalian bisa komunikasikan dengan pasangan untuk membantu memberikan pemahaman ke orang tuanya, atau kalian ada kesempatan untuk WFH, coba cari kerja yang WFH. Tapi diingat ini mungkin gampang-gampang susah. Dan kalau bisa sebelum menikah itu diskusikan mengenai hal ini ke pasangan kita. Maunya apa? Tetap bekerja atau enggak? Beri alasan juga agar pasangan kita tuh tahu dan bisa menemukan titik tengah. Selain itu, kita juga harus sadar diri, harus sering ingat kalau sudah menjadi istri dan ibu harus pintar manage waktu dan pilih-pilih prioritas juga. Dan harus diingat, suami dan anak itu menjadi prioritas kita. Selanjutnya, kita bisa suami untuk memperbaiki atau mencairkan suasana. Kita harus lebih sabar dan sabar lagi. Bagaimanapun kita menikah dengan pasangan kita sebisa mungkin harus menerima juga orang tuanya, bagaimanapun juga gitu ya. Setelah kita mengetahui bagaimana nantinya jadi toksik atau enggak, selanjutnya kita harus menerima dan menyadari bahwa setiap orang itu memiliki impian atau idaman masing-masing. Dan itu sesuatu hal yang sangat wajar. Yang harus diperhatikan itu bagaimana cara kita menyikapinya. Kita sebagai orang yang lebih muda harus lebih sabar lagi, sabar dan sabar. Ya, gimana lagi? Pahami bahwa semua itu bukan kehendak kita, atau itu semua di luar kontrol kita. Jadi, harus kita yang mengkontrol diri kita. Harus tetap menghormatinya. Bagaimanapun juga itu orang tua kita juga. Dan mungkin kita harus ekstra menunjukkan kalau kita peduli sama mertua dan sayang sama mertua. Terakhir, buat kalian nih, para suami atau pasangan sebagai anaknya, harus lebih peka dan harus bisa membuat saling memahami dan menerima masing-masing. Buat ortu kamu menerima, buat orang tua kamu menerima dan memahami pasangan kamu. Dan sebaliknya, kamu juga harus bisa membuat pasangan kamu untuk memahami dan menghargai orang tua kamu juga. Pokoknya, harus bisa bijak dalam kondisi ini. Dan jangan lupa juga untuk berdoa agar kita bisa diberikan kekuatan dan mertua bisa dibukakan hatinya untuk menerima kita sebagai menantunya.